Oke, jadi kalau kita ngomongin laptop, kebutuhannya itu berbeda-beda. Ada yang suka laptop berat tapi performanya kenceng, atau laptop tipis tapi ya itu performanya di limit. Kalau kalian kira-kira bakalan pilih yang mana? Kalau saya pribadi, nggak masalah berat karena untuk daily use saya, walaupun itu bukan gaming, editing, rendering 4K, di video DKID sekarang itu butuh laptop yang kenceng. Dan salah satu laptop yang kenceng seperti yang akan kita bahas kali ini, yaitu Acer Predator Helios 300. Hampir kena muka ya. Kalau kita ngomongin Predator, bukan Predator yang itu ya, tapi Acer Predator itu udah populer lah di kalangan gamers. Namanya itu udah pasti banyak yang tahu. Kayak Acer Predator Helios 300 yang versi tahun 2019. Dulu di tahun 2019, Acer Predator itu banyak yang nyebut kalau dia adalah laptop gaming terbaik pada tahun itu. Karena pada tahun itu, Predator itu memberikan lebih daripada harga yang kita berikan kepada mereka. Dan kayak nggak ada jebakan-jebakan yang biasanya ada di laptop gaming. Dan pada tahun-tahun selanjutnya, tahun 2020, 2021, sampai 2022, seri Predator Helios 300 ini tetap dirilis lagi. Dan tentunya juga banyak upgrade dari sebelumnya biar ngikutin zaman dan juga nggak kalah saing dengan kompetitornya. Cuman sayangnya untuk Predator Helios 300 yang kita bahas ini, prosesornya itu masih pakai Intel Core i9 generasi ke-11. Sekarang kan udah ada generasi ke-12 atau Alder Lake. Dan sebenarnya untuk Acer Predator Helios 300 ini udah pernah kita bahas dan itu juga pakai Intel Core i9 generasi ke-11. Cuman yang sekarang ini untuk graphic card-nya dia lebih kenceng daripada yang kita bahas dulu. Jadi untuk graphic card-nya dia pakai RTX 3070 laptop GPU GDDR6 yang VRAM-nya itu ada di 16 GB dan TGP-nya itu ada di lebih 100 watt, lebih tepatnya 110 watt. Jadi bisa dibilang ini graphic card yang powerful, bukan yang Max-Q. Terus untuk memori RAM-nya sama seperti Predator sebelumnya, memang dia secara kapasitas 16 GB tapi sayangnya secara konfigurasi dia masih single channel. Mungkin Acer berpikir ya udahlah biar usernya aja yang upgrade jadi 32 GB. Jadi enaknya kalau misalkan kita mau upgrade ke 32 GB, kita tinggal beli aja satu keping RAM 16 GB. Cuman kalau misalkan dibikin sama Acer dual channel 88, sebenarnya kita juga agak repot karena kita harus jual dulu yang 8 itu tadi dan kita harus beli yang 16 biar jadi 32. Tapi ada beberapa pengguna yang pakai laptop gaming dan merasa 16 GB itu udah cukup. Tapi kalau menurut saya sih ya, dengan spesifikasinya ini kurang. Jadi biar lebih maksimal lagi, ya disparekan lagi budget biar bisa jadi 32 GB. Terus untuk storage-nya, gila, ini storage-nya sesuai lah dengan kata Predatornya. Karena storage-nya ini kenceng banget, speed-nya itu ada di atas 6000 Mbps, cuman sayangnya secara kapasitas dia masih 512 GB. Menurut saya kalau misalkan dikasih 1 TB akan lebih baik lagi. Tapi untungnya kalau misalkan kita mau upgrade storage lagi, Predator ini bisa konfigurasi triple storage. Jadi masih ada satu slot M.2 lagi yang kosong kalau mau upgrade slot M.2 NVMe. Atau kalau misalkan mau tambah lagi storage juga masih ada slot SATA 2,5 inch. Bisa tambah pakai hard disk atau SSD SATA. Dan kalau secara desain, karena dia tetap sama aja dengan Predator Helios yang Intel Core i9 generasi ke-11 yang pernah kita bahas. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu review detail untuk desain dan juga fitur secara fisiknya, kalian bisa tonton video kita yang dulu. Dan sekarang langsung aja kita masuk ke bagian yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu tes performa. Dan sebelum kita tes, perlu dicatat kalau Acer Predator ini memiliki software yang menurut saya berguna banget buat kita, yang namanya adalah Predator Sense. Nah, di software ini kita bisa atur profilnya, mulai dari quiet, default, extreme, dan juga turbo. Di Cinebench R15 seperti biasa kita pakai skenario rata kanan dulu. Jadi di Predator Sense-nya ini turbo, kondisi laptopnya dicas, dan hasilnya untuk single core-nya itu dia dapat skor 188 poin. Kalau untuk multi core-nya dia stabil di kisaran 1500 poin. Kalau kita lihat chartnya dia bener-bener nggak pernah throttling, nggak pernah turun. Di mode kedua kita coba di Predator Sense-nya itu pakai mode default dan juga laptopnya tidak dicas. Dan hasilnya ada penurunan performa yang lumayan karena laptop gaming apapun ya kalau misalkan nggak sama dicas performanya itu kurang optimal. Acer ini aja kalau misalkan kita pakai mode turbo itu harus sama dicas. Kalau misalkan nggak sama dicas nggak bisa. Dan hasilnya di skenario kedua ini untuk single core-nya dia dapat skor 92 poin dan kalau untuk multi core-nya dia di running pertamanya masih kenceng dengan 955 poin, cuman running kedua sampai ke 10-nya itu stabil di 800-an poin. Lanjut ke tes time spy stress test-nya, dia dapat skornya itu 95,9%. Kalau untuk fast track dia dapat skornya itu 18.300 dan time spy-nya dia dapat skornya itu 8.539. Dan tadi kan di awal saya bilang kalau misalkan saya disuruh milih, saya akan memilih laptop yang agak berat tapi performanya kenceng karena daily use saya itu untuk editing dan juga rendering.
Gimana kalau misalkan Predator Helios 300 ini digunakan untuk rendering? Ya kenceng. Kita coba di Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai, kita ekspor ke 4K, bukan Full HD ya, tapi 4K, dan dia mampu merender dengan durasi waktu 1 menit 30 detik. Terus kita juga tes untuk CPU render menggunakan Blender dan template BMW. Untuk CPU rendernya dia mampu menyelesaikan dengan waktu 3 menit 54 detik, dan untuk GPU rendernya selesai dengan waktu 7 menit 33 detik. Sekarang lanjut kita tes untuk performa gamingnya, dan untuk performa gaming ini kita menggunakan mode turbo dengan kondisi laptop dicas. Pertama kita coba dulu di game Genshin Impact dengan settingannya high 60 fps dengan resolusinya QXD bukan Full HD, jadi 2560x1440, dan dia dapat FPS untuk FPS terendah dia ada di 44 fps dan FPS tertingginya ada di 60 fps. Rata-rata dia jalan itu di kisaran 57 fps. Kalau untuk main Valorant dengan resolusi 1440p juga, grafiknya ada di high, rata-rata dia jalan di 83 fps sampai 86 fps. Cuman kalau misalkan kalian pengen dapat 100 fps lebih, ya saran saya turunkan ke resolusi Full HD. Karena sayang ya, untuk layarnya ini dia sudah memiliki refresh rate 165 Hz. Jadi kalau misalkan nggak dapat segitu, ya jadinya kayak kurang kompetitif, kurang responsif kalau kita gunakan untuk main game genre FPS seperti Valorant. Sekarang lanjut ke game AAA, yaitu Assassin's Valhalla. Ini main di setting grafis ultra high, resolusi juga 1440p, FPS terendah ada di 48 fps, dan tertingginya ada di 64 fps. Rata-rata dia jalan di kisaran 58 fps, jadi masih cukup playable. Sedangkan kalau di Watch Dogs Legion dengan resolusi yang sama dan shadow-nya juga kita set di very high, terus di LSS-nya juga ada di performance. Untuk average FPS-nya dia juga masih playable untuk dimainkan di kisaran 43 fps. Nah, kalau misalkan kalian tanya kok performanya kayak kurang ya, Valorant itu seharusnya bisa 100 fps lebih. Ya karena memang sayangnya untuk RAM-nya single channel, dan karena kita nggak punya RAM 16GB yang sesuai biar dia jadi dual channel, jadi untuk tes kali ini mohon maaf kita nggak coba jadi dual channel. Tapi kalau kalian penasaran, di channel lain itu udah bahas dengan konfigurasi RAM dual channel dan kalian bisa lihat gimana signifikan perbedaan performanya. Terus ketika udah kita stress test, main game juga cukup lama, sekarang waktunya kita tes FLIR untuk suhu permukaannya. Untuk suhu terpanasnya itu ada di 52 derajat Celcius dan itu ada di bagian atas keyboardnya. Tapi kalau di bagian WASD dan juga arrow, tombol-tombol yang sering kita gunakan untuk main game itu cuma ada di 36 sampai 40 derajat Celcius. Suhu yang masih nyaman kalau kita gunakan untuk main game. Cuman menurut saya yang agak kurang kalau misalkan kita main game di mode turbo tanpa menggunakan headset gaming, ya suara kipasnya itu lumayan berisik. Tapi kalau saya pribadi nggak masalah, karena kalau misalkan main game biasanya saya selalu pakai headset gaming biar lebih fokus. Jadi suara kipasnya tadi nggak kedenger. Dan tadi sempat saya spoiler sedikit kalau layarnya ini pakai refresh rate 165 Hz. Cuman kalau untuk spesifikasi lebih lengkapnya untuk layarnya ini udah bisa dibilang ya Predator banget lah. Line up tertingginya Acer di seri gaming. Dia punya sRGB yang tinggi 100%, jadi kalau kita gunakan untuk preview foto atau untuk editing profesional masih sanggup. Terus selain refresh rate yang 165 Hz, dia juga punya response time yang kenceng juga, 3 millisecond. Cuman sayangnya untuk brightness-nya kalau misal dikasih lebih sih, menurut saya akan lebih oke lagi sih ya. Karena brightness-nya ini menurut saya masih standarnya laptop gaming ada di 300 nits. Biasanya yang menjadi pertimbangan orang beli laptop gaming selain performanya, ya gimana caranya biar dia nggak terlalu berat gitu. Kalau misalkan dia nggak pakai cas, sebenarnya sih nggak terlalu berat sih ya, sekitar 2,1 kg. Cuman kalau udah sama casnya, karena daya casnya ini juga lumayan gede ya, 230 watt, jadi berat keseluruhan kalau sama casnya ini sekitar 2,9 kg. Jadi ya masih lumayan. Terus untuk fitur-fitur lain, audionya dia juga udah pakai DTS:X yang suaranya juga powerful untuk sekelas laptop gaming. Untuk konektivitas yang near cable, wifi-nya dia juga udah pakai Wi-Fi 6 lebih kenceng dengan killer Ethernet-nya juga. Dan juga udah pakai Bluetooth versi 5.2. Kalau untuk pemakaian sehari-hari, ketika saya bermain game pakai Acer Predator Helios 300 ini, saya jarang banget untuk pakai mode turbonya. Karena nggak mode turbo aja menurut saya udah cukup dan udah dingin. Cuman kalau misalkan game kalian itu berat banget dan juga software editing atau rendering kalian itu berat banget, tinggal sentuh aja tombol turbo yang ada di bagian atas keyboardnya. Jadi nggak perlu buka Predator Sense. Dengan tombol turbo ini performanya bisa naik. Istilahnya kayak tombol nose lah kalau misalkan di mobil balap. Terus seperti biasa, ciri khasnya Predator di keyboardnya ini ada shortcut yang logonya Predator, dimana kita bisa masuk lebih cepat ke software Predator Sense. Yang di sini kita bisa atur dari lighting, fan control, monitoring, app center, dan juga lainnya. Kalau kita ngomongin keyboard, wah keyboardnya nggak ada masalah sih. Saya sama sekali nggak ada komplain. Keyboardnya ini udah enak, tactile, travel distance-nya juga
pas menurut tangan saya. Buat yang suka RGB, dia juga udah RGB yang bisa kita custom juga di Predator Sense-nya tadi. Touchpad-nya juga nggak kalah enak, dia smooth dan nggak keset. Feel kliknya itu juga kerasa pas gitu. Untuk port dia juga lumayan lengkap. Di sebelah kiri ada port Ethernet yang udah pakai chip Intel Killer. Terus di sampingnya ada dua USB Type-A 3.2 dan audio jack combo. Kalau di sebelah kanan udah ada USB-C Thunderbolt 4. Jadi buat yang tanya apakah support Thunderbolt bang? Ada, dan dia udah pakai Thunderbolt 4. Terus di sebelahnya lagi ada HDMI dan juga mini DisplayPort. Yang kurang sih buat yang sering nonton review laptop dari saya, ya yang kurang itu adalah port yang paling saya suka, yaitu port untuk SD card. Karena saya sering banget memindah file dari kamera ke laptop untuk edit, dan ini nggak ada, ya sebenarnya nggak masalah sih. Cuman ya ribet kalau misalkan harus beli dongle tambahan. Cuman Acer bisa berkelas ya. Acer bakalan bilang, ya ini kan laptop gaming, bukan laptop produktivitas. Jadi kalau misalkan nggak ada micro SD card ya nggak masalah. Ya nggak apa-apa sih, cuman kan laptop ini udah kenceng. Jadi kalau saya gunakan untuk kerja, dia juga udah nyaman. Apalagi baterainya juga lumayan awet untuk sebuah laptop gaming. Ketika saya tes di performance mode menggunakan video playback 1080p, brightness 50%, volume 20%, dia bisa tahan sekitar 6 jam. Ya kok cuma 6 jam? Yang perlu dicatat, ini adalah laptop gaming, bukan laptop tipis yang memang mengandalkan efisiensi biar baterainya itu awet. Ya kalau misalkan mau performa yang gede ya resikonya baterainya nggak seawet laptop yang tipis. Tapi untuk 6 jam laptop gaming udah lumayan awet. Terus kalau untuk waktu pengecasannya juga standar, dari 0 ke 100% itu dia butuh waktu sekitar 2 jam 10 menit. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari Acer Predator Helios 300 ini. Untuk harganya dia dibanderol dengan harga, apakah kalian sudah siap mendengarkan harganya? Harganya sekitar 30 jutaan, bukan 39,9 sih. 30.500 aja enggak, 30.500 ke bawah untuk link pembeliannya. Seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Kalau kita ngomongin kekurangan, sebenarnya ya setuju nggak setuju sih ya. Kalau misalkan ini dibilang kekurangan, yaitu RAM-nya yang konfigurasinya masih single channel. Tapi Acer ini sepertinya memang bikin seperti ini biar kita bisa upgrade lagi ke 32 GB. Tapi kenapa Acer nggak langsung bikin aja 32 GB biar kita lebih hemat gitu ya? Berarti kekurangan atau enggak tuh? Terus untuk storage memang dia kenceng, tapi menurut saya 512 GB untuk game AAA sekarang ya kurang sih ya. Jadi kita harus siapkan budget lagi untuk upgrade storage. Tapi di sisi positifnya adalah sistem coolingnya. Dia bisa bikin laptop ini tetap nyaman digunakan walaupun diajar game yang berat dengan settingan rata kanan resolusi 1440p. Dan kalau dibilang berat sebenarnya nggak berat sih ya. 2,1 kg itu untuk laptop gaming nggak terlalu berat. Karena biasanya 2,4 atau 2,5 kg. Tapi ini nggak terlalu berat dan nggak terlalu tebel juga. Layarnya pun yang saya suka itu nggak dibikin sekedar untuk gaming aja, 165 Hz 3 ms, tapi juga udah punya color game mode yang luas dengan 100 sRGB. Terus fitur-fitur gamingnya yang menjadi ciri khasnya Predator yang paling saya suka adalah tombol turbonya ini yang nggak dimiliki sama brand lain. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye!